Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Monika. Saya adalah mahasiswi semester 7 dari kampus STIE Gici Business School Bogor. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Hussein, saya di sini akan membuat presentasi yang berjudul tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu problem solving? Kalau ada yang belum tahu, saya di sini punya satu penjelasan singkat dari problem solving dari sebuah video. Mari kita lihat sama-sama ya. Apa itu problem solving? Pengertian proses dan contohnya. Problem solving adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Bagaimana proses menyelesaikan masalah yang efektif? Identifikasi masalah. Pertama, Anda harus mampu membedakan antara fakta dan pendapat. Contoh fakta adalah suhu ruangan saat ini adalah 20 derajat Celcius. Contoh pendapat adalah suhu ruangan saat ini panas banget sampai membuat pusing. Cari penyebab masalahnya. Kumpulkan informasi. Anda dapat melakukan observasi ataupun melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Rakum informasi yang dikumpulkan. Setelah Anda mendapatkan informasi yang diperlukan, Anda akan menemukan penyebab utamanya. Dari penyebab utama itu, Anda perlu menganalisa apakah ada ketentuan yang dilanggar atau proses kerja yang di luar kebiasaan. Dari sini, Anda baru bisa benar-benar merinci masalah apa yang sedang terjadi. Ketika Anda sudah menentukan masalahnya, artinya 50% solusi sudah tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan solusi? Caranya adalah melalui brainstorming. Biarkan setiap orang dalam kelompok mengungkapkan pandangan mereka tentang solusi yang mungkin untuk suatu masalah berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam sebuah tim, setiap orang memiliki keahlian yang berbeda di bidang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan pengetahuannya. Mendengarkan pandangan dari masing-masing anggota tim akan memberikan Anda banyak ide kreatif, keterlibatan karyawan yang lebih tinggi, dan masalah terselesaikan dengan lebih baik. Rakum semua ide solusi tersebut dalam sebuah daftar solusi. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti apa itu problem solving? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak materi dari saya. Di era lingkungan sosial, ekonomi dan teknologi yang semakin kompleks, menurut pendekatan problem solving yang tidak linear dan reaktif dan berbasis asumsi, design thinking hadir sebagai pendekatan pemecahan masalah yang berorientasi pada manusia, kreatif, dan iteratif dengan menemukan pemahaman mendalam terhadap pengguna serta pembelajaran melalui tindakan yang nyata. Latar belakang dari materi ini yaitu perubahan dunia yang semakin cepat dan tidak linear
menciptakan masalah ambigu serta kompleks yang sulit diatasi oleh pendekatan problem solving konvensional yang cenderung rasional dan kurang berkelanjutan karena mengabaikan kebutuhan pengguna. Design thinking hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan empati, kreativitas terstruktur, dan pembelajaran iteratif melalui eksperimen. Pendekatan ini sangat relevan untuk pendidikan yang tinggi, membentuk pola pikir sebagai problem solver yang adaptif, kritis, dan konseptual. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu teman-teman, yang pertama, kami menghargai karyawan yang memberikan semangat, inovasi, mengurangi konsep dasar design thinking sebagai pendekatan problem solving. Yang kedua, menjelaskan elemen utama dan tahapan design thinking secara sistematis. Yang ketiga, menyajikan contoh implementasi design thinking melalui studi kasus organisasi dasar dan UMKM. Dan yang terakhir yaitu keempat, menunjukkan relevansi design thinking dalam konteks pendidikan dan praktik yang nyata, dan juga dedikasi untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Oke teman-teman, di sini saya ada satu video lagi yang menjelaskan tentang design thinking. Kita lihat sama-sama lagi ya. Design thinking masih menjadi tren dalam proses inovasi di berbagai sektor industri saat ini. Terlebih, startup yang memiliki pekerja milenial dan generasi Z yang penuh kreativitas dan ide yang fresh. Selain itu, design thinking juga menjadi pokok bahasan yang tak boleh dilewatkan dalam learning and development dalam perusahaan. Menarik. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan design thinking ini ya Fresh People? Design thinking adalah suatu proses pemecahan masalah dan penemuan ide inovasi yang berpusat pada manusia atau berfokus pada kebutuhan pengguna atau customer. Metode ini digandrungi karena berfokus pada human-centered, di mana kreativitas dan persepsi manusia belum terkalahkan oleh teknologi saat ini. Design thinking ini diawali dan digagas oleh pendiri IDEO, yaitu David Kelley dan Tim Brown. IDEO sendiri merupakan lembaga konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Tujuan diciptakannya design thinking oleh David Kelley dan Tim Brown tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kebutuhan pengguna atau user. Wah, keren ya? Nah, design thinking memiliki 5 tahapan proses nih. Apa aja ya? Pertama adalah empathize atau empati, yaitu meneliti kebutuhan dan mencari data awal. Di sini, kita harus mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang akan dicoba diselesaikan, yang biasanya melalui riset awal atau observasi. Kedua yaitu define atau mendefinisikan kebutuhan dan masalah tersebut. Saatnya untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan selama tahap empathize, kemudian menganalisis pengamatan dan mensintesiskannya untuk menentukan masalah inti yang telah tim identifikasi. Definisi ini disebut pernyataan masalah. Tahap ketiga adalah ideate, yaitu menghasilkan ide. Tahapan ini adalah proses siap untuk menghasilkan ide. Setelah melalui 2 proses tahapan tadi, tim akan mulai mencari ide yang out of the box nih. Cara brainstorming sangat berguna di sini. Kemudian tahapan keempat adalah prototype. Ini adalah fase percobaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang ditemukan. Tim harus menghasilkan beberapa versi produk yang didapat dari penemuan ide sebelumnya dan ditentukan mana yang lebih efektif dan efisien. Dan tahapan terakhir atau kelima adalah tes. Tahapan ini akan menguji prototipe untuk menjadi produk yang layak untuk digunakan. Meskipun ini adalah fase terakhir, pemikiran desain bersifat iteratif.
tim akan sering menggunakan hasil untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah lebih lanjut. Jadi, dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan iterasi, perubahan, dan penyempurnaan lebih lanjut untuk menemukan atau mengesampingkan solusi alternatif. Nah, gimana Fresh People? Siap untuk menciptakan inovasi yang keren? Semoga video ini bermanfaat ya. Ingin tahu lebih lanjut tentang informasi di atas? Tunggu video berikutnya. Let's Unfolding with Fresh Mind Indonesia. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu design thinking? Jadi, design thinking itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa banyak permasalahan di dunia yang tidak teridentifikasi secara jelas sejak awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat dikembangkan apabila proses problem solving diawali dengan pemahaman mendalam terhadap pengguna. Design thinking didefinisikan sebagai pendekatan kreatif untuk problem solving yang menekankan keterlibatan aktif, pembelajaran yang melalui tindakan, serta eksplorasi solusi secara bertahap. Dengan demikian, design thinking tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa solusi, tetapi juga pada proses eksplorasi masalah yang bersifat iteratif dan reflektif. Di sini ada 4 karakter design thinking. Yang pertama, berpusat pada manusia, kedua, kolaboratif, ketiga, optimis, dan yang keempat, eksperimental. Selanjutnya, yaitu prinsip iteratif dalam design thinking. Prinsip iteratif ini memiliki implikasi penting dalam problem solving, yaitu mengurangi risiko kegagalan pada tahap implementasi dengan melakukan pengujian sejak awal melalui prototipe sederhana. Kesalahan dapat diidentifikasi lebih cepat dan diperbaiki dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, iterasi juga menegaskan bahwa kegagalan pada tahap awal bukanlah kerugian, melainkan sumber pembelajaran yang berharga. Di sini ada 5 tahap dalam design thinking. Yang pertama itu empathize. Empathize merupakan tahap untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Tahap ini bertujuan menangkap kebutuhan, motivasi, serta permasalahan pengguna dari perspektif mereka sendiri. Kedua adalah define. Define adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil dari empati. Data dan insight yang diperoleh disintesis untuk menghasilkan pernyataan masalah yang fokus, relevan, dan berorientasi pada pengguna. Yang ketiga adalah ideat. Ideat merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Proses ini bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Yang keempat adalah prototype. Prototype adalah tahap menerjemahkan ide terpilih ke dalam bentuk nyata, seperti sketsa, model sederhana, atau simulasi. Prototipe berfungsi sebagai alat berpikir dan alat belajar untuk menguji asumsi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tes. Tes merupakan tahap pengujian prototipe kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi
dan penyempurnaan solusi melalui proses iterasi. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang elemen utama design thinking. Yang pertama ada people-centered. Pendekatan design thinking selalu berangkat dari perspektif pengguna. Masalah dipahami berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan konteks pengguna, bukan dari sudut pandang pembuat solusi. Elemen ini menuntut kemampuan empati dan keterampilan mendengarkan secara aktif. Yang kedua yaitu highly creative. Kreativitas dalam design thinking dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan melampaui solusi yang sudah lazim. Kreativitas bukanlah aktivitas spontan tanpa arah, melainkan proses eksplorasi yang terstruktur. Yang ketiga adalah hands-on. Design thinking menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan pembuatan prototipe. Pendekatan ini mendorong pembelajar untuk segera menguji ide dalam bentuk sederhana sehingga proses belajar berlangsung secara konkret. Yang keempat yaitu iteratif. Proses design thinking ini bersifat berulang, meliputi dari memahami, membuat, dan mempelajari kembali. Setiap tahap dapat diulang untuk menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Baik teman-teman, saya di sini juga akan menjelaskan tentang tahapan design thinking dalam problem solving. Tahapan design thinking ini merupakan inti dari pendekatan dalam memecahkan masalah. Setiap tahap tidak berdiri sendiri secara linear, melainkan saling terikat dan dapat diulang sesuai dengan temuan di lapangan. Penjelasan yang saya akan jelaskan di bawah ini yaitu setiap makna dalam tahapan konteks problem solving. Tahap empathize adalah pondasi design thinking yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan hambatan pengguna secara nyata, bukan sekedar simpati atau asumsi pribadi. Di sini saya akan menyebutkan 3 metode utama dalam empathize. Yang pertama yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan keterlibatan dalam aktivitas pengguna. Yang kedua, alat bantu. Contohnya seperti apa? Yaitu empathy map untuk memetakan pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan tindakan pengguna. Yang terakhir, teknik 5 why. Mengulang pertanyaan mengapa sebanyak 5 kali untuk menggali akar masalah sistematik, bukan hanya gejala permukaan. Tahap ini menghindari kesalahan seperti kesimpulan prematur, memastikan problem solving berbasis realistis pengguna. Yang kedua adalah define. Tahap define mensintesis data empati menjadi rumusan masalah yang jelas, terfokus, spesifik, dan membuka ruang solusi kreatif, bukan sekedar rangkuman keluhan. Nah, fokus utamanya yaitu mengelola data kualitatif untuk temukan pola, insight, dan kebutuhan utama pengguna. Menghindari kesalahan, rumusan terlalu luas atau teknis yang batasi kreativitas. Kualitas define ditentukan oleh arah solusi. Rumusan tepat hasilan solusi relevan, sedangkan keliru bukan effort eksekusi. Yang ketiga ada tahapan ideat. Tahap ideat berfokusi eksplorasi kreatif dan kolaboratif pasca define. Hasilkan sebanyak mungkin alternatif solusi tanpa nilai kelayakan dulu. Kuantitas ide memenuhi kualitas untuk temukan inovasi. Prinsip dan tujuannya yaitu pecah kebuntuan berpikir, hindari solusi aman dan familiar, serta suasana terbuka, non-judgmental, libatkan seluruh tim. Teknik utamanya yaitu yang pertama adalah brainstorming. Kumpulkan ide spontan, kelompok, tunda penilaian. Yang kedua, brainwriting, mind mapping, storyboard untuk alir ide yang bebas.
Yang keempat adalah prototype. Tahap prototype ubah ide abstrak jadi bentuk yang nyata, seperti sketsa, model sederhana, simulasi, dan digital low fidelity. Untuk uji asumsi cepat dan murah, dan bukan untuk produk akhir, tapi sebagai alat belajar. Manfaat utamanya yaitu kurangi resiko kegagalan dengan identifikasi masalah dini, juga umpan balik pengguna untuk insight baru tak terdeteksi sebelumnya. Terakhir adalah tahap tes. Tahap tes evaluasi solusi via interaksi langsung pengguna dengan prototipe. Amati pengguna nyata, bukan jelaskan teori. Prinsip utamanya yaitu umpan balik. Contohnya kritik, kebingungan, dan penolakan. Jadi sumber belajar, asumsi diri salah. Yang kedua yaitu iteratif. Sempurnakan prototipe, rumus ulang masalah, atau kembali ke empathize. Proses design thinking berorientasi pembelajaran berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus implementasi thinking pada layanan jalan tol. Tadi kasus penerapan design thinking pada layanan jalan tol, khususnya dalam konteks periode mudik dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana setiap tahapan design thinking diterapkan secara sistematis untuk memahami masalah pengguna dan merancang solusi yang relevan. Nah, tahap pertama dalam studi kasus tersebut adalah tahap empathize. Solusi yang harus digunakan yaitu yang pertama, keterbatasan fasilitas rest area. Kedua, kualitas pelayanan di koridor jalan tol yang dirasakan belum konsisten dan kurang responsif. Yang ketiga, kemacetan di ruas jalan tol. Dan yang keempat, antrian panjang di gerbang tol. Untuk tahap empathize yang pertama yaitu masalah layanan di fasilitas rest area. Yang kedua, masalah kualitas pelayanan dan penyampaian informasi. Yang ketiga, masalah kemacetan di ruas jalan tol. Dan yang keempat, masalah kemacetan di gerbang tol. Untuk tahap ideat, yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi layanan terpadu yang menyediakan informasi real-time mengenai kondisi jalan tol, ketersediaan dan kondisi rest area, serta layanan pendukung lainnya. Yang kedua, pengembangan sistem Electronic Toll Collection atau STC sebagai sistem pembayaran nirsentuh untuk mengurangi waktu transaksi di gerbang tol dan memperlancar arus lalu lintas. Yang keempat adalah tahap prototype. Dalam tahap prototype di sini, yaitu yang pertama, mensimulasikan alur layanan aplikasi terpadu. Yang kedua, menggambarkan mekanisme kerja tim pembayaran ETC. Dan yang ketiga, menguji interaksi pengguna dengan solusi yang diusulkan. Untuk tahapan pada tes yaitu yang pertama, cara pengguna berinteraksi dengan prototipe. Kedua, tingkat kemudahan dan kenyamanan pengguna solusi. Dan yang ketiga, masukan dan kritik pengguna terhadap solusi yang diusulkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus implementasi design thinking pada UMKM. Studi kasus penerapan design thinking pada usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering kita sebut UMKM sektor kuliner. Studi kasus ini bertujuan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara efektif pada skala usaha kecil dengan sumber daya terbatas serta membantu pelaku UMKM merumuskan masalah dan solusi secara cepat dan lebih tepat. Yang pertama pada tahap empathize dalam menangani masalah UMKM yaitu yang pertama, waktu tunggu pelayanan atau pelanggan relatif lama, terutama pada saat jam sibuk. Yang kedua, informasi menu kurang jelas dan sulit dibaca, sehingga menyulitkan pelanggan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, interaksi pelayanan cenderung bersifat transaksional dan minim komunikasi.
Dan yang keempat, pemilik UMKM berasumsi bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh faktor harga dan persaingan. Dalam tahap define, dalam design thinking, temuan empati disintesis untuk merumuskan inti permasalahan dari perspektif pelanggan UMKM kuliner. Problem statement utamanya yaitu, saya adalah pelanggan UMKM kuliner yang ingin memperoleh makanan secara cepat dan memahami pilihan menu dengan mudah. Namun, saya mengalami waktu tunggu yang lama dan kebingungan dalam memilih menu sehingga pengalaman membeli menjadi kurang nyaman. Fokus bukan pada kualitas produk atau harga, melainkan customer experiment. Ini memastikan solusi selanjutnya tepat sasaran pada kebutuhan pelanggan, bukan asumsi pemilik usaha. Pada tahap ide yang pertama yaitu ada penyederhanaan struktur menu dan penggunaan visual menu yang lebih komunikatif. Yang kedua, penerapan sistem pemesanan awal atau pre-order melalui aplikasi pesan singkat. Yang ketiga, yaitu pengaturan alur pelayanan untuk mengurangi antrian. Dan yang keempat, peningkatkan kualitas interaksi personal antara penjual dan pelanggan. Nah, pada tahap prototype yang pertama itu ada desain ulang menu menggunakan papan cetak sederhana dengan visual yang lebih jelas. Yang kedua, simulasi alur antrian baru melalui pembagian peran pelayanan. Dan yang ketiga, uji coba sistem pemesanan melalui aplikasi WhatsApp. Prototipe di sini dikembangkan dengan biaya minimal dan bertujuan untuk memperoleh pelajaran cepat dan interaksi pelanggan. Pada tahap tes dilakukan dengan mengimplementasikan prototipe selama beberapa hari untuk operasional. Pemilik UMKM mengalami perilaku pelanggan dan mengumpulkan umpan balik secara langsung. Hasil pengujian ini menunjukkan beberapa perbaikan, antara lain yang pertama, waktu tunggu pelanggan jadi berkurang. Yang kedua, pelanggan lebih cepat mengambil keputusan pengambilan. Dan yang ketiga, interaksi pelayanan menjadi lebih efektif dan personal. Jadi, kesimpulannya, implementasi design thinking dalam problem solving membuktikan pendekatan human-centered ini sangat efektif untuk mengatasi bisnis UMKM kuliner. Pada tahap empati, mengungkap insight mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Pada tahap define, merumuskan problem statement yang tepat sasaran. Customer experience menjadi fokus utama, bukan kualitas produk atau harga. Nah, pendekatan ini memastikan solusi yang dikembangkan berbasis data, nyata bukan pelanggan, bukan juga asumsi pemilik usaha. Manfaat strategisnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan daya saing UMKM melalui pengalaman pembeli yang cepat, mudah, dan nyaman. Design thinking bukan hanya metode, tapi mindset inovatif untuk problem solving berkelanjutan di era kompetisi yang ketat.